Triploser selamat di sini. Dan di video ini saya akan bahas inilah bukti bahwa perang warna kuning ini akan menyaingi perang Marineford. Kemunculan dari Rocks the Sebex di chapter legenda. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video dari sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, dimana di chapter terbaru, yaitu chapter 996, kita melihat Big Mom yang sebenarnya sudah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di Onigashima ini. Melainkan dia hanya ingin ikut perang bersama dengan Kaido. Dan yang anehnya, kenapa Big Mom ini di sana seperti terburu-buru untuk nyamperin Kaido. Udah nggak kuat banget nih si Big Mom nih. Oke, sebenarnya jika kita tarik ulur ke belakang, kita sebenarnya sudah diforeshadowkan sejak lama sekali hubungan antara Kaido dengan Big Mom ini. Terutama ketika Luffy berhasil lolos dari Whole Cake Island, dan disitulah Big Mom menelpon Kaido bahwa dia ini akan datang untuk mengejar Luffy dan jangan berani-berani kau menyentuh Luffy ini. Dimana akhirnya disindir bahwa Kaido ini punya hutang seumur hidup kepada Big Mom. Yang sebenarnya masih belum diketahui apakah hutang tersebut, yang pasti itu ada hubungannya dengan bajak laut Rocks ini. Ya, sebenarnya saya pernah buat teori tentang hal ini yang pastinya akan sangat liar juga. Dimana saya sangat yakin bahwa tag team antara Kaido dan Big Mom ini akan menjadi sesuatu yang sangat epic di dunia One Piece. Dimana akhirnya dua orang Yonkou dengan kekuatan yang dikatakan setara lah. Mereka ini dikatakan memiliki kekuatan yang sepantaran, bahkan umurnya pun menurut saya tidak jauh beda. Itulah mungkin alasan kenapa Oda berkata arc Marineford ini akan seperti jalan-jalan di taman dibandingkan dengan perang warna kuning ini. Karena toh jika kita kembali melihat di arc Marineford, ini sebenarnya hanya terdapat satu Yonkou plus aliansinya melawan full angkatan laut dengan Shichibukai. Dimana dari situ saja sudah tidak seimbang loh. Dikatakan keseimbangan dunia ini muncul dengan adanya Yonkou, Shichibukai, dan angkatan laut. Ingat, Yonkou di sini tuh keempat-empatnya, bukan satu orang saja. Tapi sejauh ini, jika kita lihat, Yonkou ini ternyata bukanlah suatu faksi atau organisasi yang resmi. Itu hanyalah nama sebutan saja bagi seseorang yang sangat kuat sekali, dan akhirnya dia menguasai lautan ini, makanya disebut sebagai Kou, di mana itu adalah kaisar. Dan karena ada 4 orang bajak laut ini, maka disebutnya sebagai Yonkou. Di mana sejauh ini di dunia baru ada 4 orang, yaitu Kaido, Big Mom, Shanks yang baru saja dinobatkan sebagai kaisar ini 6 tahun yang lalu, dan yang terbaru adalah Kurohige. Itu pun setelah Payback War mengalahkan Marco CS. Jadi di situ sudah cukup jelas bahwa Yonkou ini hanyalah sebutan dari pemerintahan dunia ke bajak laut yang menguasai sebagian atau luasan wilayah di New World. Sebenarnya bukti yang lebih kuatnya adalah pada zamannya Roger yang kemungkinan di atas 24 tahun yang lalu lah, setelah zaman dari Rocks the Sebex. Dikatakan hanya ada 3 kaisar saja yang pastinya disebut Sankou, yaitu Roger, Shirohige, dan Golden Shiki. Nah, di mana Shichibukai dan Angkatan Laut adalah suatu organisasi yang memang sengaja dibentuk oleh World Government atau pemerintahan dunia. Jadi mereka ini memang ada jika dibutuhkan untuk melawan Yonkou. Jadi jika kita bandingkan Shirohige yang seorang diri saja hanya 1 Yonkou loh, dia bisa membuat kerusakan sehebat itu melawan 2 faksi yang disamaratakan dengan satu sebutan Yonkou ini atau keempat kaisarnya. Itu saja sudah membuktikan seberapa hebatnya Shirohige, bahkan dia bisa sampai seperti itu. Ya, walaupun di lain sisi kita pun tahu Shirohige ini sedang dalam kondisi yang tidak fit loh. Mengingat kata-kata Marco juga bahwa dia ini sedang sakit. Jadi dapat dikatakan selain tua saja dia tidak di kondisi fitnya. Dimana yang kita tahu saat ini hal tersebut atau keseimbangan dunia ini benar-benar sudah kacau. Shichibukai yang akhirnya dibubarkan. Ya, walaupun pemerintahan dunia sangat yakin bahwa SSG ini yang buatan Vegapunk akan menggantikan Shichibukai. Dimana saya pernah membahas lengkap untuk SSG ini apa di video ini. Mungkin kalian bisa cek juga. Dan Yonkou yang menguasai daerahnya masing-masing di sini malah beraliansi dengan tujuan yang sebelumnya diketahui.
yaitu Big Mom dan Kaido ini ingin mendapatkan Ancient Weapon dan menemukan One Piece. Bukankah itu saja sudah bukti jelas di mana level perang dari Wano Kuni ini bakal melebihi perang Marineford saja. Nah, kita saja lihat Kaido yang seorang diri ini sudah sekuat itu. Bahkan dia bisa meratakan para Scabbard yang notabene Scabbard ini bukanlah karakter filler biasa loh. Mereka ini kekuatannya sangat hebat sekali. Mungkin jika kita ambil rata-rata dari kekuatan Scabbard ini, kita akan tembak rata dari Izo yang komandan Shirohige. Dari situ saja anggaplah ada ke-9 pelayan Oden ini yang semuanya skuad komandan Shirohige. Dimana bahkan 3 orang terkuatnya yaitu Denjiro, Asura, dan Kawamatsu ini pasti mungkin ya levelnya di top komandan dari Shirohige lah. Bukankah dari situ saja sudah terbayang sehebat apa mereka ini dibandingkan orang-orang lain yang ada di New World. Tapi itu bahkan bukan apa-apa di hadapan Kaido ini. Nah oke, dari situ saja sudah cukup jelas sekali level Yonkou ini memang sangat berbeda. Bayangkan jika akhirnya 2 orang semacam Kaido atau Kaido Kage Bunshin lah digabungkan beraliansi, bukankah itu saja sebenarnya sudah melebihi Shirohige yang seorang diri melawan Marineford? Nah sebenarnya yang saya bingung juga apa yang bakal Oda coba bangun dari perkataan Big Mom di chapter akhir ini tentang dia ini hanya peduli untuk bergabung bersama Kaido, padahal kita pun tahu Kaido aja sudah menguasai perang di atas sana. Jadi ya sebenarnya Big Mom ini tidak dibutuhkan lah di puncak Onigashima itu. Dimana saya sangat yakin kebersamaan mereka ini akan mengeluarkan flashback baru dan cerita baru, terutama akan terungkapnya hutang Kaido kepada Big Mom yang sudah saya sebutkan di awal. Bahkan banyak juga nih yang berteori tentang triplet Katakuri, Daifuku, dan Oven. Mereka bertiga ini adalah anak dari Big Mom dan juga Kaido. Ya sebenarnya jika kita gunakan ilmu cocoklogi S3 dan kita lihat dari fisik wajah dan bahkan mereka bertiga ini sangat mirip sekali loh. Mereka pun sangat kuat sekali untuk ketiga orang ini. Dan timelinenya sangat sesuai, yaitu sebelum insiden dari God Valley. Ya saya pun sangat yakin kemungkinan perjalanan mereka ini tepatnya di bajak laut Rocks akan terungkap. Dan itulah akhirnya kita akan melihat wujud dari Rocks ini yang sebenarnya dan bukan hanya siluet saja. Itu pun dari flashback kedua orang ini. Karena bukankah akan sangat mencurigakan sekali kenapa bajak laut Rocks ini selalu disindir di antara arc Wano Kuni ini. Mungkin kita akan coba recap lagi. Di arc setelah Whole Cake Island ini adalah arc-nya milik Big Mom, dan arc sebelum Wano Kuni ini adalah arc-nya Kaido, tepatnya di Reverie ini, dimana disitu akhirnya dimunculkan pertama kalinya nama Rocks ini di perbincangan tentang Garp ini. Lalu selanjutnya di pertengahan Wano Kuni, tepatnya setelah beresnya act pertama itu menceritakan pulau berdiam dirinya Kurohige, dimana dinamakan itu adalah Pulau Beehive. Dan Pulau Beehive ini adalah salah satu pulau tempat berkumpulnya bajak laut Rocks di zaman dahulu. Oke, dua ini saja sudah berhubungan. Dan yang terbaru di chapter Ultimate 957, ini tepatnya setelah beresnya act kedua dari Wano Kuni. Di situ dijelaskan bahwa Kaido dan Big Mom ini ternyata pernah berada di satu kapal yang sama di bawah Kapten Rocks ini. Serta kita pun sedikit diberitahu tentang Rocks ini yang ternyata dia pun bagian dari klan D dengan nama Rocks the Sebek. Nah dari situ saja semuanya sudah cukup jelas, dimana hampir seluruh dari arc Wano Kuni ini diselingi dengan yang namanya bajak laut Rocks. Jadi sudah ada full sekali hubungan antara bajak laut Rocks ini dengan Wano Kuni. Di sini pun akhirnya saya sangat yakin kembali terbentuk aliansi dari mantan bajak laut Rocks, Big Mom dan juga Kaido. Yang bahkan angkatan laut pun sampai ketakutan seperti itu. Akainu pun berkata kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Jika penutup act ketiga dari Wano Kuni ini akan ada di dekat-dekat ini, dimana saya sangat yakin itu adalah di penutup chapter 999 lah atau di chapter 1000. Dimana banyak sekali yang berkata akan bermunculan karakter barulah di chapter yang memorial ini. Ya sebenarnya tidak harus di chapter 1000 sih untuk membahas flashback dari Rocks ini. Karena ini mungkin masih ada berada di Wano Kuni lah. Jadi mungkin akan terjadi di transisi antara arc Wano Kuni ini bahwa setelah bersamanya Kaido dan Big Mom akan diceritakan kembali masa lalu mereka ya sedikit lah. Dan membahas tentang Rocks the Sebek ini mungkin 1-2 chapter pun sudah cukup.
Untuk chapter 1000 sebenarnya pernah saya bahas juga bahwa bisa saja yang dibahas di situ adalah Skopper Gaban atau mungkin munculnya Skopper Gaban sajalah. Dan highlightnya di chapter itu adalah kembalinya ke Reverie alias Monkey the Dragon. Saya pernah membahasnya di 2 video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Oh iya, jika diingat-ingat juga, saya pernah membuat prediksi. Nah, kan di chapter 100, kemunculan pertama dari dragon ini mempunyai judul Legend Has Begun, di mana saya memprediksikan di chapter 1000 nanti akan berjudul A Legend Has Arrived atau Legenda telah datang lah. Atau mungkin yang lain judulnya Legenda mulai bergerak. Itu semua sebenarnya sangat masuk jika judul itu akan jadi diperlihatkan wajah dari Rox the Sebek ini, atau ternyata munculnya Skopper Gaban, atau bahkan yang paling penting bergeraknya Monkey the Dragon di Mary Joyce. Ini saja sebenarnya sudah menjadi kemungkinan yang sangat mantap. Nah sebenarnya saya ini ada pernyataan yang cukup keras nih yang pernah saya baca juga dari forum-forum. Karena banyak banget yang bilang, lah One Piece mah apaan sih, lama banget, tarungnya aja nggak jelas. Jadi sebenarnya jika kalian ingin baca yang hanya komik tarung-tarung saja seperti 1 lawan 1 yang akhirnya muncul kekuatan yang sangat hebat, kemungkinan besar itu bukanlah cerita yang One Piece banget lah. Untuk cerita itu mungkin kalian bisa banyak baca manga-manga sebelah yang memang target pasarnya itu untuk yang pingin tarung-tarung saja lah, karena One Piece ini lebih ke sisi cerita dibandingkan sisi pertarungannya. Jadi saya pun sangat yakin untuk pertarungan Luffy melawan Yonkou ini tidak akan murni 1 lawan 1 seperti yang kalian inginkan lah. Dimana akhirnya karakter utama akan sangat kuat sekali dan sangat hebat seperti kebanyakan manga-manga yang lain yang pasti kalian juga tahu lah contohnya. Jadi sebenarnya saya sangat bingung juga bagaimana Oda akan mempackage One Piece ini di arc Wano Kuni ini yang katanya akan sangat dahsyat. Nah, kira-kira jika tag team Kaido dan Big Mom, siapa ya yang bisa menyeimbangkan lawan ini? Kan gak mungkin Luffy bisa ngalahin keduanya. Lawan satu aja sudah kesusahan banget, apalagi 2 orang Yonkou. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi, buat kalian yang ingin join di membership channel Levelomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.